di Kuah Aji Barang sama Mas Nur Abidin. Ada pete guys, rezeki kita alhamdulillah ya Allah, masakan Jawa ini ternyata kebiasaan. Yap, saya luncur ke Suburban dulu, nyusul Suburban ya. Pat, offroad, offroad. Gas, Pat, ayo, Pat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Pagi ini, mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan seluruh keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi selalu dalam keadaan sehat, kuat, berkah, dan bahagia, serta sejahtera. Di tengah pandemi yang tidak bisa diprediksi kapan selesainya, tentunya kita sebagai orang yang mempunyai akal dan pikiran harus mensikapinya, dan kita harus sudah menata diri agar kehidupan kita terus berjalan, ekonomi terus berjalan, pekerjaan terus berjalan, pendidikan, agama, semua harus juga berjalan. Sementara pandemi juga tidak bisa kita prediksi kapan selesainya, maka sudah barang tentu kita sebagai manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala harus bisa mengambil keputusan, harus bisa mengambil langkah-langkah yang harus kita lalui bersama agar semua urusan dunia bisa berjalan. Tidak boleh kemudian kita hanya berpikir bahwa itu sudah takdir, kemudian kita juga tidak boleh berpangku tangan. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita bisa menjalaninya ini dengan baik dan sukses. Kita bisa menguasai semua, termasuk kita bisa berdampingan dengan corona. Oleh karena itu, ada beberapa trik yang harus kita lakukan untuk mensikapi itu semua. Hari ini saya dengan beberapa pimpinan kepala kantor, kita akan silaturahim, ngecek di lapangan terkait dengan kesehatan, terkait dengan prokes, apalagi kita menjelang sholat Idul Adha yang tentunya juga mengancam jiwa keselamatan para anggota kita yang ada di lapangan. Oleh karena itu, kita akan pesan kepada mereka bagaimana harus mensikapinya dengan baik. Saya hari ini dengan Mas Yayat ke daerah Kulon, yaitu ke daerah Aji Barang, Cilongok, kemudian ke daerah Baturadin, kemudian kepala kantor ke daerah Kemeranjen, ke daerah kota dan lain sebagainya. Insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat. Sekali lagi ya, kita bisa melakukan ini semua kalau kita sudah selesai dengan urusan kita sendiri, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kita akan silaturahim dengan niat ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dan selalu membahagiakan kita. Ikuti terus, guys. Pamit saya dan Mas Yat ke Aji Barang, Cilongok, kemudian Baturadin, kemudian kepala kantor beserta kasih penma ke Mandua, kemudian dilanjutkan ke Kemeranjen, dan nanti sore ke daerah utara. Titip kantor, jaga kesehatan, makan yang banyak, dan tetap bahagia. Oke, guys, sampai Tanjung. Permisi din, orang mampir din. By MTS Aji Barang, guys. Pengurus MTS Aji Barang, guys. Yes. Pengurus MTS Aji Barang juga tipar, guys. Kayak pengurus offroad sing tengah, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah sampai di MTS Aji Barang, guys, untuk silaturahim dan kita ngecek kesehatan para guru. Mudah-mudahan guru MTS Aji Barang selalu sehat. Hari ini kebetulan ada kegiatan ngobrol bareng, cek kesehatan bersama para pengawas. Ikuti terus, guys, nanti kita ngobrol tentang kehidupan keseharian.
sampai MTS Haji Barang. Mereka berapa peserta? Lagi yang udah keluar. Oke, baik sekalian yang saya hormati, selamat silaturahim pada Bapak Ibu sekalian. Mungkin terakhir dulu 2000 berapa? 19 sampai 20. Oke, yang pertama Bapak sekalian, ini sehat semua ya. Apa namanya? Suhu tubuh normal semua. Kita ngomong yang ringan. Yang pertama, tentunya dengan era pandemi yang semakin hari semakin tidak ada bayangan mau selesai kapan. Bukan berarti bahwa era pandemi ini kemudian menghentikan sebuah kegiatan pendidikan. Era pandemi juga tidak menghentikan kegiatan ekonomi, juga tidak menghentikan kegiatan keagamaan. Tetapi juga tidak boleh kemudian di era pandemi ini Bapak Ibu sekalian sok jago, pendidikan harus berjalan, ekonomi harus berjalan, dan keagamaan juga harus berjalan. Karena era pandemi ini tidak akan mungkin hilang, maka tentunya Bapak Ibu sekalian sistemnya yang dirubah. Orang sering bertanya, kenapa itu pasar tidak ditutup tapi sekolah ditutup? Kenapa itu pariwisata tidak ditutup? Umumnya enggak, tapi pola pikirnya semua. Umurnya awal kecil, tapi isinya penuh makna. Kalau ada orang seperti itu, maka dia disebut dengan manusia insani. Lalulah PNS. PNS itu berarti dia dianggap sudah lebih dari yang lain. Tapi kemudian kalau isinya tidak ada, maka PNS itu disebut dengan manusia bisa dia. Tapi kalau yang non PNS honorer, apalagi yang baru datang, tapi dia semua keluh kesah pengurus, keluh kesah kepala madrasah, dia ikut backup. Maka non PNS ini yang disebut dengan manusia insania, yang PNS disebut dengan manusia bisa atau kebalikan. Yang non PNS lebih sepuh, yang PNS lebih nom, tapi lebih teguh. Orang yang temua ini, Bu, terima kasih sekalian, dia tidak melihat apakah saya wakil, apakah saya guru biasa, tetapi kehadirannya selalu mengudari, kehadirannya selalu memberikan solusi. Maka berterima dari beberapa guru yang ada di MTS Haji Barang ini, tentu Bu Terima sudah bisa membagi mana yang insania, mana yang insania. Kalau sudah ketemu, maka diciptalah manusia Basara ini akan berubah menjadi manusia insania. Itu tugas semua. Dia mesti gunanya nutup, dia mesti gunanya protestor. Itu bukan musuh kita, tetapi dia harus dilatih bagaimana agar dia berubah untuk ngenteng Jerman. Nah kalau orang lanang namanya duduk bareng ngopi bareng ngobrol. Tapi kalau ibu-ibu ya rujakan bareng atau apa ngobrol ini ya. Nah tentunya bahwa orang-orang atau para ASN Kementerian Agama termasuk Bapak Ibu sekalian harus bisa menjawab. Kalau seandainya kemudian pasar ditutup, kira-kira ekonomi jalan macet ya. Kira-kira kalau pasar Haji Barang ditutup, ganti online ya, bisa tidak
Bisa seberapa cepat perputaran. Maka sama dengan bisa nggak pendidikan dilakukan secara online. Bedanya di situ. Jadi bisa saja belajar kampung, belajar agama secara online, tetapi dia akan terhambat. Tapi kalau pendidikan dilakukan secara online, lebih cepat atau lebih lambat. Maka bisa dibayangkan logika berpikirnya kalau kemudian pasar ditutup bisa berbahaya bagi negara. Ya baik. Tapi kalau pendidikan bukan ditutup, tetapi dengan sistem yang paham ya. Sholat. Sholat besok Idul Adha nih. Bisa nggak sholat Idul Adha dihentikan? Bisa nggak? Dihentikan? Tidak bisa. Sholat Idul Adha harus berjalan. Tinggal pelaksanaannya kan ada di masjid awalnya. Pertanyaannya adalah kemudian ketika dia sholat di masjid jalan nggak? Tetapi ketika kampung, ketika berapa dihentikan, dialihkan, pasar tetap buka sehingga orang-orang udah protes kenapa pasar ditutup? Kalau ditutup mati. Kalau mati ekonomi maka PAD pendapatan asli daerah naik lagi, APBN. Maka kalau mati semuanya mati. Maka di pasar kan ada semprotan, ada proteksi dan sebagainya. Oleh karena itu bagi pemirsa ketika ada pertanyaan jawabnya bahwa pendidikan dan ibadah itu dengan sistem yang baru. Tapi kalau pasar dan wisata, oleh karena itu pemirsa, di era yang sangat berat ini pemirsa, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita sikapi bersama. Apalagi di MTS swasta. MTS swasta itu kan PNS-nya sedikit ya, yang banyak adalah tetapi biasanya yang aktif itu yang PNS, karena yang PNS akan jawab saya dulu lagi non PNS juga sama berat seperti itu. Lagi itu ganti ya. Ini tentu berat bagi kepala madrasah ketika ngatur ritme pembelajaran, ngatur bagi tugas tentu berat. Oleh karena itu sekalian saya hanya pesan 3 pada silaturahim hari ini. Yang pertama adalah bahwa manusia itu semakin hari semakin besar tubuhnya. Sehingga kini bobotnya berapa, jadi berapa tambah gede ya. Dan semakin hari semakin tua umur. Pertanyaannya adalah apakah semakin tua umurnya dan semakin berat bobotnya itu kemudian mempengaruhi kualitasnya? Mempengaruhi tidak? Harus. Tetapi berdasarkan penelitian bahwa manusia cenderung kepada masa zona yang nyaman, biasa saja. Kalau dalam bahasa Jawanya, boleh sing kepenak, usah berprogram sing dulu. Karena manusia cenderung tidak mau ambil resiko. Oleh karena itu semakin besar tubuhnya dan semakin tua umurnya tidak menjamin seseorang untuk berkompetensi. Termasuk kita, termasuk MTS, kejiwaan dan yang lainnya cenderung manusia. Maka apabila guru-guru MTS Jembaran semakin hari semakin tua umurnya, semakin besar tubuhnya, tetapi isinya tidak ada, dia disebut dengan manusia dahsyat. Gede, wujudnya tok, tua, umur. Padahal era 4.0, pernah kan? 4.0 itu secara bikin tidak masuk akal. Orang begitu cepatnya. Coba kalau sekalian buka di Facebook, semua serba cepat, aduan serba cepat.
Maka kalau Bapak Ibu sekalian tidak bisa merubah diri, bukan merubah umur dan beratnya, saya tidak akan ketinggalan. Apalagi MTS Ma'rifat Jimbaran itu sangatnya begitu besar, apalagi PNS-nya hanya beberapa saja. Maka ketika Bapak Ibu sekalian tidak bisa berubah, disebut dengan manusia apa tadi? Bahasa Jawanya gede, bisa cocok, tua, mereka. Lalu harus bagaimana Bapak sekalian? Harus berubah, bukan besar tubuhnya, bukan tua umurnya, tetapi isinya. Maka Bapak sekalian, ketika ada perubahan seperti ini, maka manusia itu disebut dengan manusia insan. Dan orang itu sulit dicarinya karena faktor harus diakui. Itu yang pertama. Kira-kira bisa lihat apa sih cara untuk menjadi manusia insannya? Saya ada 3 gampang. Ditengahi Bu. Apakah guru MTS Haji Barang itu ketika hadir di MTS itu hanya sekedar memenuhi kewajiban? Diterima. Contoh masuk jam berapa? Jam 7. Salah satu ciri Mas ya, orang yang bahasa lain itu ketika datang di madrasah jam 7. Maka dia apapun bentuknya ya, apakah mulai atau apakah sibuk rumah anak, tetapi ketika masuk jam 7, datangnya jam 7, itu salah satu indikator bahwa dia manusia. Karena dia hanya sekedar memenuhi kewajiban. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan taklid. Taklid itu hanya sekedar memenuhi kewajiban. Pulang, kalau di undang-undang guru dan dosen, pulang berapa jam? Di TPG 24. Maka ketika Bapak Ibu sekalian baik PNS maupun non-PNS ketika ngajar 24 jam, itu hanya sekedar memenuhi kewajiban taklid untuk dirinya sendiri. Tetapi kita lebih, ada 25, ada 30, tentu nanti dilihat kesehatan. Kan bisa saja orang yang ngajar 30 jam stres, ketika ngajar 40 jam rian, nah tentu akan dilihat. Tetapi pada posisi Bapak Ibu sekalian hanya sekedar memenuhi kewajiban, maka dia jabatannya adalah manusia taklid untuk diri sendiri. Udah tasnya ding, jaketnya ding. Besok ngomong, wih manusia masyarakat karena pas dan jabatannya taklid, tapi masih lebih bagus. Lalu bagaimana yang kedua adalah manusia bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, tetapi dia sudah naik kelas, memahamkan orang lain. Kalau orang yang berangkat ke kantor, berangkat ke MTS, dia ada riwah untuk memahamkan orang lain, tetapi dia tidak merubah sebuah sistem, maka dia pangkatnya adalah manusia, jabatannya adalah tarbiyah. Jadi dari taklid hanya sekedar memenuhi kewajiban. Kalau kemudian yang tarbiyah dia sudah naik, dia bisa menjelaskan kepada yang lain. Berarti kira-kira kalau orang sudah bisa menjelaskan kepada orang lain, hadirnya jam berapa? Sebelum jam 7. Pulangnya jam berapa? Setelah jam 14.30. Kenapa? Karena dia berfungsi untuk lebih menjelaskan kepada kita. Tetapi itu pasti kesel Mas, karena dipaksa begitu. Dan orang yang paling baik adalah orang yang ditujukan bagus. Peringkat ketiga namanya manusia tarkib. Dia sudah tidak memikirkan jam, dia sudah tidak memikirkan menjelaskan kepada orang lain, tetapi dia sudah naik untuk merubah sistem organisasi. Maka berilu siapa ini? Kalau ada guru datangnya pas, pulangnya pas, dia kedudukannya manusia basaria pada posisi taklid.
Ada salah satu guru yang bisa menjelaskan kepada yang lain, tapi tidak bisa mengubah sistem. Dia jabatannya lalu. Dan yang diharapkan adalah Bapak Ibu sekalian bukan hanya sekedar kewajiban dan bukan hanya sekedar untuk merubah, tetapi menambah sistem. Jadi sistem ditata, ada kepala atau tidak, ada wakil atau tidak. Ini berangkatnya sebelum jam 7, pulangnya setelah jam. Kalau itu berjalan, ada kepala atau tidak, ada pengurus atau tidak, itulah yang disebut dengan jabatan manusia taklim. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah berubah dari taklim, tarbiyah dan targib, kira-kira Bapak Ibu sekalian jabatannya insaniyah apa saja? Untuk bisa mewujudkan manusia insaniyah dan untuk bisa mewujudkan tingkatan target ada 4. Apa yang disebut dengan olah? 4 olah. Pikir itu tingkatan paling besar. Orang yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Contoh, berangkat jam 7 sampai madrasah, benar apa salah? Maksudnya jam 7 sampai kantor jam 7, benar apa salah? Benar. Mau maksudnya jam 7 sudah terlambat belum? Belum. Benar. Pulang jam 14.30, benar apa salah? Betul, karena jam kerjanya kemana? Itu tingkatan apa tadi? Olah pikir. Yang kedua, olah hati. Kira-kira bocah wis pada sekolahan ketika dia offline. Ketika online kan berarti bocah usia 6, handphone, kepala madrasah sudah datang. Bapak Ibu sekalian datang persis jam 7. Apik apa orang? Bedanya. Kalau olah pikir itu mampu membedakan mana yang benar dan yang salah. Jam 7 benar, setengah 3 benar, ulang 4 itu jam benar. Ya, baru benar. Tetapi ketika Bapak Ibu sekalian hadir di madrasah jam 7 kurang 15 menit, pertanyaannya apik apa orang? Hidayah. Kalau yang pertama pertanyaannya benar atau salah. Yang kedua, apik kapora ketika Bapak Ibu sekalian hadir jam 7 kurang 15 menit. Apik kapora. Kita kan ya. Ketika Bapak Ibu sekalian pulang jam 14.55 menit, apik apa orang? Benar apa salah? Salah. Kau jangan balik jam 4 atau jam 3. Itu mau pikir berbeda. Ini apa yang jangan-jangan menunggu guru yang lain pulang. Ada apa dengan kita? Salah. Itu ketika kita memakai olah pikir. Tetapi olah pikir saja tidak mampu menjadi orang yang target dan insannya harus sudah merujuk kepada apik apa. Maka ketika Bapak Ibu sekalian menjadi orang apik, olah apa tadi? Hati, maka hadir di MTS sebelum jam, pulang setelah jam. Jadi tingkatannya 2 ya. Pulang 4 jam sesuai dengan kewajiban. Ketika pulang 4 jam, apik apa orang? Contoh yang PNS dan PNS. Sing PNS 4 jam. Sing PNS 4 jam. Kalau ini dibagi rata habis selesai. Tetapi ketika yang non PNS tentunya dengan gaji yang sangat minim sekali. Di rumah betul-betul apa itu? Bakwan, kudu ngarit dan lain sebagainya. Kira-kira yang PNS ini bisa mengatakan bahwa dia ngajak 24 jam saja, dia baik atau tidak? Non PNS 40
jam, PNS 40 jam. Pertanyaannya benar apa salah? Jawabannya benar. Kalau naik di peringkat kedua, olah hati, PNS 40 jam dan PNS 40 jam, apik apa? Tidak. Karena yang PNS itu sudah tidak mengandung apa-apa. Tapi kalau yang PNS pulang, ya. Saya pernah melihat di daerah Cilongok sore, saya ketemu dengan masyarakat ini. Ada guru non PNS di belakang apa ini? Motor, ada lumbung untuk tahu ya. Apa itu? Lompong untuk tempat yang dia PNS. Kenapa? Karena dia harus sudah mulai berpikir tentang keluarga. Maka pertanyaannya adalah ketika yang non PNS 40 jam dan yang PNS 40 jam, pertanyaan pertama, benar atau salah? Jawabannya benar. Pertanyaan yang kedua, apik apa ora? Ora. Maka kalau Bapak Ibu sudah bisa merasakan bahwa itu apik atau tidak, maka dia sudah memiliki olah hati. Paham ya? Dan ketika orang itu sudah bergerak dari olah pikir dan ke olah hati, maka dia punya peluang untuk bisa menjadi manusia target tadi. Dan dia harus sudah masuk kepada peringkat manusia ini. Tapi belum bisa, Mas. Yang ketiga, mulai balang-balang kan kamu capek ini ya. Ngajar 24 jam berarti sakit berapa? Kan kali 6 jam. Sehari berapa kalau 24 jam? 4 jam ya, 4 kali 6, gak ada libur. Tentu kesel. Ditambahi sekarang, jadi berapa taruhlah terima? Dari 24, rata-rata lah kalau yang PNS atau non PNS itu 36.